mau lihat tanah guys. Di puncak tanahnya guys. Soalnya abang katanya mau bikin rumah guys di puncak guys. Kamu yang lagi dipikirin apa sih sekarang? Kamu suka marah-marah mulu. Itu aku ada berkah. Awalnya kita berteman. Alhamdulillah, HP Realme C3-nya sudah datang nih. Terima kasih Bang Atta Halilintar. Terima kasih Bang Atta. Ini sudah sampai, sukses dan sehat selalu. Terima kasih kepada Antar, karena saya Kuras tabungan pribadi buat bagi-bagi ke kamu semua. Rezeki gledek. No tipu-tipu, no setting-setting. Kita bagi-bagi handphone kece. Bagi-bagi kamera vlogs. Bagi-bagi PS4. Bagi-bagi hampers AHA. Bagi-bagi sepatu kece. Bagi-bagi mesin cuci. Bagi-bagi kulkas 2 pintu. Bagi-bagi TV. Bagi-bagi dispenser, kompor, rice cooker, segala macamnya. Bagi-bagi laptop seharga motor. Bagi-bagi handphone seharga motor. Dan bagi-bagi motornya. Banyak motornya. Berbagai merek, berbagai brand. Karena bukan di endorse. Yang terakhir ada bagi-bagi motor pribadi. Buat kamu juga. Mau menang semua hadiah ini? Caranya gampang. Gratis subscribe channel Atta Halilintar, follow Instagram Atta Halilintar, dan komen yang menarik tentang video ini dan cantumkan Instagram kamu di bawah ini ya. Jangan copy paste komennya, harus keren. Oke, selamat menonton, enjoy. Hai guys. Good night guys, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di Channel Atta Halilintar. Channel Atta Halilintar. Atta Halilibur. Oke guys, setelah 3 bulan Setelah 3 bulan lockdown. Setelah 3 bulan lockdown, akhirnya kamu jalan-jalan lagi. Gimana? I'm so happy. Nggak, sebenarnya kita kan jalan-jalannya juga sebenarnya cuma di villa. Iya. Terus ngeliat-ngeliat tanah kan. Iya, sebenarnya bukan jalan-jalan banget juga. Bukan jalan-jalan sih, Cuman kayak sama kita doang, planning buat ketemu orang-orang baru iya. juga. Dan karena kemarin lockdownnya orangnya itu lagi, jadi kita kemarin itu lagi. Iya, soalnya ini kita juga ya, dalam rangka gimana ya? memecahkan pikiran kita untuk lebih baik. Karena Kok Nur kalau keramaan di rumah ya pusing dia guys. Iya, jadinya rada-rada jadi tua ya guys. Jadi dia tuh di rumah tuh mumet, udah suka emosi, tambah emosi Astagfirullahaladzim. ya nanti lo. Mana ada, iya ayang itu Kamu jadi mumet tapi kan di rumah terus. Enggak sih, enggak gini. Jadi banyak, kamu katanya kalau di rumah lagi banyak masalah. Bukan gitu, maksudku tuh gini. Anaknya suka di rumah aja. Jadi kalau ditanya di rumah aja gimana ya? Emang Ya seneng. biasa aja, seneng-seneng aja. Karena emang aku sukanya di rumah. Jarang Tapi suka pergi. Biasanya kalaupun pergi tuh kerja, atau enggak ketemu kamu, atau enggak ketemu teman-teman deket kayak gitu aja. Bukan yang kayak saya harus pergi, saya harus jalan, saya harus keluar gitu. Oke. Ya tapi gimana ya? Kalau aku sih kalau kelamaan di rumah, walaupun aku tuh jarang suka keluar rumah juga sama. Tapi aku tetap mumet gitu. Oh ya, kalau abang memang tipikalan dia nggak suka, kamu nggak suka di rumah. Suka aku dulu. Suka, tapi maksudnya kalau nggak kayak nggak ngapa-ngapain tuh Nggak kamu bisa. kayak, Aku tuh harus kerjain sesuatu atau bikin sesuatu. ya kalau nggak palanya kayak pecah gitu sih abang. Ya kalau menurut aku kamu juga sih, karena aku lihat dari postingan kamu, dari apa kamu jadi lagi jadi kayak apa-apa tuh kepikiran banget. Iya, emang gitu. Iya kan? Iya. Karena kita kelamaan di rumah, paling kan nih orang seneng di rumah pun seminggu sekali, seminggu 2 kali mah keluar gitu loh. Aku enggak. Enggak. Aku emang suka di rumah. Belanja gitu enggak? Enggak. Nonton sama keluarga enggak juga? Dinner gitu sama keluarga enggak? Keluar? Enggak. Kali. Baru-baru aja. Baru-baru ini aja. Iya, maksudnya sebelum lockdown gitu kan. Oh, sebelum lockdown mah pergi sama keluarga, tapi bukan tipikal yang kayak kalau harus di rumah. Misalnya Aurel, nanti kalau ini misal doang nih, PSBB misalnya lockdown harus 5 bulan, ya udah, bukan yang tipikal oh my god gue stres harus ngapain, enggak. Kan ada orang yang kayak gue ngapain ya di rumah ya. Kalau aku cari kesibukan tapi di rumah, nggak stres. Walaupun nggak keluar pun ya udah nggak apa. Bukan, tapi aslinya kamu sebelum lockdown kan sering keluar juga kan. Bukan di rumah sampai 3 bulan kan. Iya, nggak baru kali ini, tapi aku nggak Iya. stres. Kan ada orang yang kayak Stres. gila gue 3 bulan ngapain gitu. Kalau kamu nggak stres? Nggak. Karena kalau orang-orang di luar nggak stres karena di rumah mereka kan nggak ada penghasilan, harus kerja. Kalau kamu kan bisa kerja dari rumah. Iya kan aku bilang masa ini kalau aku mah nggak stres, masa orang kan biasa banyak aja. stres, gitu loh. Tapi hal apa yang paling kamu kangenin kalau keluar rumah itu? Ya aku kangenin
nonton bioskop, terus makan di luar. Nah itu yang kamu Nyetir keluar gini kangenin gak nih? kangen. Iya. Makanya aku nyuruh kamu nyetir gara-gara aku pengen udah lama soalnya kayak kita 3 bulan loh nggak pernah lagi kayak di mobil gitu. Kalau dulu kamu nyetir, kamu dulu pergi sama aku gitu. Sekarang kan udah nggak pernah, jadi aku kayak kayak bingung gitu kayak kangen bisa bareng-bareng. Apa kau rasakan yang sama? Bila di dekatmu, Gitu guys, makanya ini kita dalam acara menghibur diri. Refreshing. Nah, refreshing yang pertama ini kita akan emang kita bukan mau keluar luar juga, tapi lebih ke mau lihat tanah guys, di puncak tanahnya guys. Soalnya abang katanya mau bikin rumah guys di puncak guys. Bukan bikin, aku tuh mau bikin kayak penginapan gitu baru. Kenapa nggak bikin rumah sih? Iya kan? Rumah masa depan gitu loh. Ya masa depannya di puncak, kan pekerjaan di Jakarta semua. Ya, tapi kan bisa setiap minggu, misalnya seminggu sekali atau Sabtu minggu. Ya bikin villa. Oh baik. Kamu yang lagi dipikirin apa sih sekarang? Kamu suka marah-marah mulu. Aku nggak ada yang kepikiran. Oh nggak ada pikirin. Ya biasa. Relax aja gitu, santuy. Ya nggak ada santuy juga sih, kayak ya udahlah. Kamu lagi baca-baca komen pasti ya? Enggak. Soalnya aku dulu juga gitu. Kalau aku terlalu misalnya bacain, terlalu masukin hati, jadinya pusing, kepikiran terus. Kamu nggak boleh baca-bacain komen orang. Aku nggak baca-bacain. Kalau kamu suka buka request DM, liatin apa yang orang komen. Ya dulu gitu, sekarang udah enggak loh. Sekarang bener-bener coba kamu lihat, aku udah jarang buka. Dulu tuh baru seminggu 3 Dulu hari lalu. enggak, dulu kita awal-awal deket itu aku suka baca-bacain komen, apalagi kalau yang kayak komen-komen kamu buruk. Apalagi kan ada beberapa orang yang misalnya nggak suka aku deket sama abang, jadi kayak gimana caranya berusaha untuk gimana caranya biar mereka nggak sama-sama. Jadi dia masukin dia kasih info-info yang nggak benar, terus aku baca-bacain. Sekarang udah nggak pernah, kan kita bareng terus, jadi kadang Jadi udah nggak baca lagi. nggak, terus kalau lagi sama kamu juga aku tuh bisa nggak baca-bacain komen, lupa. Tapi kalau lagi nggak sama aku baca-bacain komen lagi, lanjut. Enggak juga sih. Sekarang udah nggak, beneran sumpah. Dulu ya Tapi baca-bacain DM. baca-bacain DM. Enggak juga sih. Soalnya bahaya itu bisa mental kita bisa rusak. Bikin stres ya. Mental. Kamu dulu tapi juga tipikalnya baca-bacain komen kan? Dulu. Sekarang enggak. Enggak. Kalau sekarang aku tuh kebal banget mau di komen apa ya. Karena menurut aku mental aku udah rusak kalau aku bacain terus. Aku tahu waktu kamu mentalnya pas rusak itu pas kita awal-awal deket. Bukan itu aku. Itu mental aku udah kuat pas itu. Dari sebelum itu mental aku tuh udah, kan aku 5 tahun terakhir nge-YouTube kan penuh dengan Tapi segala kalau- macam serangan. Tepat itu aku inget banget kamu curhat sama aku. Kamu bilang kamu lagi down banget sampai kamu nangis sama Umi. Itu kan kamu sempat. Iya kan, aku itu tuh kan- kalau sama kamu kan sempat di yang berita-berita itu kan kamu sempat, pasti kamu down lah, gila loh. Pasti kamu kemana-mana orang kejar-kejar, kayak pasti image kamu jelek, ngerti gak sih? kalau aku tuh nggak peduli image aku sih, yang penting aku di keluarga aku tuh diterima, karena aku tuh nggak peduli kata orang. Makanya aku waktu ketemu orang tua aku nangis. Iya sih, pasti sedih banget. Terus itu ingat banget pas kamu lagi sedih itu, aku ada buat kamu. awalnya kita berteman. Gitu guys. Kalau Tuhan aku percaya nggak akan menguji kita kalau hambanya nggak kuat. nggak kuat ya. Jadi ibaratnya kalau mungkin di mata Allah kalau kita lagi ada cobaan itu cuma cobaan kecil aja. Nggak, soalnya kalau di mata Tuhan cobaan-cobaan itu adalah menaikkan derajat kita dan mengembalikan kita ke yang lebih baik. Dan curhat itu, ini pun sama aku sendiri dilakukan masih sulit ya. Namanya dikasih tahu orang tua aku, dikasih tahu orang-orang hebat, curhatlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia tuh siapapun bisa mengecewakan kita. Mau adik, mau abang, Yes. bahkan orang tua sendiri pun bisa mengecewakan kita gitu. Bener. Bahkan suami, mau istri, mau apalagi cuman pacar ataupun kekasih, semua orang bisa mengecewakan kita. Di dunia ini cuma ada satu tempat yang gak akan mengecewakan kita, Tuhan. Jadi curhat paling bener itu sama Tuhan, manja-manja paling bener itu sama Tuhan. Makanya kalau kita sholat, kalau kata orang tua aku, sholat deket diri sama Tuhan, itu hati kita akan nyaman, tenang. Masalah dan cobaan apapun semua akan ringan. Wah, gokil nggak ada guys. Tapi emang bener. Tapi emang itu bener. Coba nih ya guys ya, kalau kita hidupnya enak terus,
pasti lupa nanti sama Tuhan. Oh, kita punya pasangan yang baik, punya anak, punya ini, punya rezeki baik, lupa sama Tuhan lama-lama. Coba dikasihnya ujian, pastikan kita, aduh, ternyata kita cuma hamba biasa, masih banyak dosa Ingat dan lagi. salah, ingat lagi. Karena kebanyakan orang tuh kok di saat lagi ada sedih, lagi galau, lagi ada cobaan, baru dia ingat, baru dia sholat. Coba pas lagi happy-happynya, Suka lupa gitu loh. aduh tunggu bentar, bulu mataku kok kayak jatuh gitu ya. Nah, aku ngerasa kayak, ih, Tuhan ngasih kita waktu cuman buat ketemu dia sebentar, tapi kok kita malah ogah-ogahan gitu. Apalagi orang lagi kayak gini, lagi musafir nih, Tuhan ngasih hadiah jamak. Kadang-kadang jamak aja udah dikasih hadiah jamak, kita lupain gitu. Iya. Itu kan saking baiknya Tuhan loh. Oke guys, itu dia curhatan kita berdua guys, soal masalah-masalah dalam hidup guys. Semoga itu bentuk sayangnya Tuhan. Jadi sebenarnya kita berdua ini orang yang sangat amat kuat. So banget kuat. Iya sih, karena kita berdua banyak ujian dari kecil. Kamu juga ujiannya soal keluarga. Ya. Banyak Ya. juga bukan keluarga, mulai dari yang menghujat. Pokoknya kalau kata Bibi kan di waktu kalian lagi podcast, kalau misalnya ada ujian, ada masalah, ada apa harus dihadapi. Harus dibawa. Ya sudah. Walaupun berat, walaupun itu sakit, berat, harus kita hadapi. Gak bisa. Nah, kadang aku kalau sama kamu berantemnya gara-gara apa sih? Gak pernah gara-gara hal gede, hal kecil doang misalnya. Pokoknya bener hal tersimpel, kamu jorok. Pokoknya hal yang Enggak, kalau bener kayak gitu mah aku nggak segerintil-gerintil doang kecil. Aduh. Kayak misalnya Enggak, marahnya tuh ada, marahnya nggak bisa kita ceritakan di sini guys. Karena itu masalah kita berdua. kayak emang kalau menurut aku kita gak pernah masalah yang gede. Kalau aku sama yang lalu-lalu itu pasti selalu halnya berantemnya jarang berantem, tapi sekali berantem tuh karena hal besar gitu loh. Kalau sama kamu kan hampir everyday nih, ada aja yang dimasalahin. Ini benar-benar curhatan loh. Kapan lagi kita curhat, biasanya ketawa-ketawa, romantisan. Iya, Tadi malam aja masih makan singkong di tengah danau buatan. Iya, memang harus kayak kita harus setiap minggu bikin kayak gini deh. Karena biar orang tuh tahu, biar orang bisa termotivasi sama kita. Kita bisa memberi pelajaran juga. Gitu. Kali. Karena banyak banget orang yang bilang kakak kuat sih, kakak kok bisa sih. Jadi intinya itu guys ya, semua masalah endingnya adalah kita harus Dekatkan kembali diri pada Tuhan. Curhatlah sama Tuhan. Itulah maha kuasa yang tidak akan menjahati kita. Walaupun kita sudah banyak jahat sama yang di atas. Gitu loh guys. Oke. Thank you guys for watching. This video. This video is very awesome. Kita akhiri dengan lagu Bersama Kita Mampu. Karena Bersama Kita Mampu ini buat semua orang yang sedih. Lagu terakhir buat kita semua. Penutup pada buat kamu semua yang lagi bersedih, sakit hati, dicampakkan, rusak keluarganya atau gimana pun, kita semua masih bisa bangkit dan maju untuk ke depannya guys. Kita nyanyi Bersama Kita Mampu. Apalagi ujian corona, ada yang di PHK dan lain-lain, kita semua bisa bangkit.